Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, 2 poin kita akan selesaikan pada malam hari ini terkait dengan bab kekeliruan dalam cara berpakaian dan menutup aurat. Poin yang ke-9, salat dengan mengenakan pakaian yang dicelup usfur. Nah, usfur ini merupakan salah satu jenis tumbuhan yang dapat menghasilkan warna merah secara dominan jika dijadikan pewarna pakaian. Jadi ini diambil dari tumbuhan yang menghasilkan warna merah. Jadi pakaian dicelupkan sehingga jadilah pakaian itu warnanya merah dari tumbuhan yang bernama usfur. Abdullah bin Amr mengisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melihatnya mengenakan 2 helai pakaian yang sudah dicelup dengan usfur. Lalu beliau berkata kepadanya, "Inna hadhihi min thiyabil kufar fala talbasha." Sesungguhnya pakaian ini termasuk pakaian orang-orang kafir, maka janganlah engkau memakainya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW bertanya kepada Abdullah bin Amr, "Apakah ibumu yang menyuruhmu untuk memakainya?" Aku pun menanggapi, "Haruskah aku mencuci keduanya?" Beliau menegaskan, "Tidak, tetapi bakarlah keduanya." Dalam suatu riwayat ditambahkan, "Maka aku melakukannya." Jadi ini celaan yang Nabi SAW sampaikan kepada Abdullah bin Amr. Dalam kisah yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW melihat Abdullah bin Amr mengenakan pakaian raitah yang dicelup dengan usfur. Beliau pun menegurnya, "Pakaian raitah apa yang kamu pakai ini?" Menyadari ketidaksukaan beliau, aku pun pulang menemui keluargaku. Saat itu mereka sedang menyalakan tungku api dan aku pun melemparkan raitah tadi ke atasnya hingga terbakar. Keesokannya aku mendatangi Nabi SAW dan beliau bertanya, "Hai Abdullah, apa yang kau lakukan terhadap raitahmu?" Aku pun memberitahukan apa yang kulakukan terhadapnya. Beliau menanggapi, "Mengapa kamu tidak memberikannya kepada anggota keluarga yang lain? Sesungguhnya pakaian itu boleh dipakai oleh kaum wanita." Demikian ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Jadi di antara kesalahan di dalam sholat adalah menggunakan pakaian, seorang laki-laki menggunakan pakaian yang dicelupkan dengan tumbuhan usfur yang pada akhirnya menghasilkan warna merah. Ya, menghasilkan warna merah. Lalu bagaimana kalau seandainya pakaian yang digunakan itu adalah warna merah dan warna merahnya bukan dicelupkan dengan tumbuhan dari usfur ini? Nah, kalau dicelupkan dari tumbuhan ini maka hukumnya terlarang. Tapi kalau tidak dicelupkan dan memang itu kainnya jenisnya dari kain yang sintetis, ya bukan karena dicelupkan dengan tumbuhan tersebut, maka di sini ditinjau dari sisi merahnya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau merahnya bukan merah polos, seorang laki-laki menggunakan pakaian yang berwarna merah dan itu bukan dari celupan dari tumbuhan usfur, yang dia merahnya bukan merah polos, artinya bergaris, ya ada motif, ada garis-garis hitam atau yang lainnya, maka yang seperti ini sepakat para ulama membolehkannya. Ya, sepakat para ulama membolehkannya. Namun bagaimana kalau seandainya warnanya merah polos? Ya merah polos, dan ini ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang membolehkannya dan ada yang tidak membolehkannya. Jadi kalau merahnya merah ada motif, apakah motif bergaris atau ditambah dengan warna yang lain, hitam dan lain sebagainya, maka yang seperti ini tidak mengapa. Tapi yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama boleh tidaknya adalah merah dengan merah polos, karena ada beberapa riwayat Nabi SAW menggunakan pakaian merah polos, ya menggunakan pakaian merah polos. Dalam riwayat yang lain ya dikatakan bahwasanya Nabi SAW melarang
menggunakan pakaian berwarna merah. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Yang jelas kalau merahnya ini punya motif, punya corak, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Yang terjadi perbedaan di sini adalah merah polos. Namun kalau merah yang dimaksud adalah merah yang dicelupkan dengan tumbuhan usfur yang pada akhirnya dia menghasilkan warna merah, maka yang seperti ini jelas ijma terlarang. Ya, nggak boleh menggunakan pakaian yang dicelupkan dengan tumbuhan usfur yang pada akhirnya berwarna merah. Lalu bagaimana dengan warna yang lain? Nabi SAW melarang, kata Anas bin Malik, Nabi melarang kaum laki-laki mencelup pakaian mereka dengan za'faron. Za'faron ini menghasilkan warna kuning. Ya, jadi kalau ada pakaian yang dicelupkan ke tumbuhan za'faron yang pada akhirnya menjadi warna kuning, pakaiannya menjadi warna kuning, maka ini tidak boleh. Namun kalau memang bajunya, kainnya itu berwarna kuning dan tidak dicelupkan dengan za'faron, maka tidak mengapa. Jadi apakah laki-laki boleh menggunakan pakaian berwarna kuning? Boleh. Ya, hukum asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Yang dilarang adalah seorang laki-laki menggunakan pakaian yang dicelupkan dari tumbuhan za'faran yang menghasilkan warna kuning atau tumbuhan usfur yang menghasilkan warna merah. Ya, adapun merah yang tadi kita sudah sebutkan terangkan, maka yang seperti itu tidak mengapa. Kemudian kuning yang memang itu asalnya memang kainnya kuning bukan karena dicelupkan, maka juga tidak mengapa. Seperti itu dia kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dari sisi warna pakaian. Ya, berkaitan dari sisi warna pakaian. Taib, penutup bab yang ke-10. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkannya bab-bab ini, disebutkannya poin-poin ini, ya menunjukkan apa? Menunjukkan kita itu benar-benar harus diperintahkan berhadapan dengan Allah dengan tampilan yang sempurna. Ya, bukan hanya sebatas kita lihat dari sisi sahnya saja, tapi dari sisi adab, dari sisi kesempurnaan, dan dari sisi keindahan. Sehingga kita benar-benarlah memperhatikan pakaian kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Maka hendaknya kita fokus pembahasan kita pahami, kita ilmui yang berkaitan tentang salat kita. Sebelum amalan-amalan yang lain dihisab oleh Allah, maka amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Maka benar-benarlah kita perhatikan salat. Hasan Al-Basri pernah melihat salah seorang yang melaksanakan sholat, lalu dia mengatakan, "Mundukam tusolli sholat hada." Sejak berapa lama engkau sholat seperti sholat engkau ini? "Mundu arba'ina sanah." Ya, sejak 40 tahun. Sejak 40 tahun aku sholat seperti ini. Lalu Hasan Al-Basri mengatakan, sejak 40 tahun kau nggak sholat. Ya, sejak 40 tahun kau tidak sholat. Artinya tata cara sholat yang dilakukannya ini tidak sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, yang menurut Hasan Al-Basri dia tidak sah sholat seperti itu. Ternyata dia melaksanakan sholat seperti itu selama 40 tahun. Maka koreksi lagi sholat yang kita laksanakan jamaah, dari sisi bersucinya kita, dari sisi pakaian kita, dari sisi gerakan kita, dari sisi zikirnya, dari sisi ucapannya. Maka perhatikan, karena ini amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, di antara kekeliruan yang disebutkan oleh Syekh yang berkaitan tentang pakaian adalah sholat tanpa penutup kepala. Ya, sholat tanpa penutup kepala. Kaum laki-laki boleh mengerjakan sholat dengan kondisi kepala terbuka tanpa penutup, karena kepala itu bukan bagian dari aurat. Berbeda dengan wanita yang kepala, rambut itu merupakan aurat. Meskipun demikian, yang lebih utama adalah salat dengan berpakaian sempurna dan layak. Termasuk kesempurnaan dalam hal ini adalah mengenakan penutup kepala yang umum dipakai masyarakat setempat seperti sorban dan kopiah. Akan tetapi perlu diketahui bahwa mengerjakan salat dengan tidak mengenakan penutup kepala tanpa udzur makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya, terutama ketika melaksanakan sholat fardu dan terlebih lagi pada waktu sholat berjamaah.
Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang ini merupakan gurunya Syekh Masyhur Hasan Salman, beliau mengatakan, menurutku makruh bagi laki-laki mengerjakan sholat tanpa mengenakan penutup kepala, sebab sudah sama-sama dimaklumi bahwa setiap muslim dianjurkan untuk mengerjakan sholat dengan penampilan yang terbaik dan islami berdasarkan hadis fa innallaha ahaku man yutazayyanu lahu, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang paling berhak untuk menjadi tujuan menghias diri. Jadi tujuan menghias diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata kepada orang lain. Membiarkan kepala terbuka bukanlah kebiasaan yang baik dalam pandangan salaf. Demikian pula ketika berada di jalan atau masuk ke tempat ibadah. Bahkan ia termasuk kebiasaan non-muslim yang diimpor ke negara-negara Islam pada masa penjajahan orang-orang kafir. Mereka membawa adat dan kebiasaan yang buruk, lantas kaum muslimin mengikutinya. Akibatnya lunturlah identitas keislaman mereka. Nah, demikian ikhwani fiddin hadaniyallah wa iyyakum jami'an. Intinya salat tanpa menggunakan penutup kepala salatnya sah. Tapi kalau dia meninggalkannya tanpa ada udzur maka hukumnya makruh. Kenapa? Karena Nabi SAW hanya membuka penutup kepalanya pada saat beliau ihram saja. Ya, pada saat beliau melaksanakan ihram saja. Artinya, ya Nabi SAW senantiasa ketika melaksanakan sholat itu menggunakan penutup kepala. Demikian ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Dan biasa yang digunakan apa? Seperti sorban. Ya seperti sorban. Maka gunakanlah penutup kepala yang memang umum kita gunakan, peci, kopiah, lobe, sorban dan lain sebagainya. Untuk membedakan apa? Membedakan ibadah kita dengan orang-orang di luar sana seperti non muslim, dan bentuk kesempurnaan berhias di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita sama-sama perhatikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena ini merupakan ciri khas seorang muslim. Ya, ciri khas seorang muslim. Karenanya yang pakai lobe, yang pakai peci itu bukan hanya yang sudah naik haji. Ya, itu bukan hanya yang sudah naik haji. Tapi ketika kita melaksanakan sholat, maka hendaknya kita menggunakan penutup kepala. Ya, senantiasa kita menggunakan penutup kepala. Karena Nabi SAW ya hanya membuka penutup kepalanya ketika beliau tengah ihram, karena adanya larangan menutup kepala tatkala seorang itu ihram. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini beberapa poin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan tentang kekeliruan, kesalahan di dalam sholat, walaupun tidak membatalkan, tapi kurangnya kesempurnaan, kurangnya adab ya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan di bab selanjutnya ya terkait tempat sholat. Ya, terkait tempat sholat, apa saja kekeliruannya yang hendaknya kita fahami dan kita perhatikan agar kita tidak keliru mengambil tempat ketika kita melaksanakan sholat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Tadi sampaikan bahwa kita menghadap Allah pakai penampilan terbaik. Nah, bagaimana kalau dia ini ya pakai batik? Pakai batik. Iya, itu baju dia terbaik. Terbaik. Nah, dia pakai batik, warna itu. Iya, warna. Nah, kita katakan bahwasanya hukum sholatnya sah. Hukum sholatnya sah. Hanya saja apakah batik yang dia gunakan itu menimbulkan ketidakkhusukan dirinya sendiri atau orang lain. Itu saja sebenarnya. Maka seperti tadi Nabi saja yang menggunakan pakaian yang bermotif, itu saja mengganggu Nabi. Bukan gambar nih, motif saja mengganggu Nabi SAW. Nah, kita katakan bahwasanya sholat yang dikerjakan sah. Ya, sholat yang dikerjakan sah. Seperti itu dia. Tapi kalau ini menghilangkan kekhusyukan dirinya sendiri dan orang lain, maka hendaknya dia perhatikan. Ya, jangan sampai gara-gara dia melaksanakan sholat dengan menggunakan batik, Allahu Akbar, insyaallah batiknya coraknya mantap kali. Ya,
Seperti itu dia. Kita menghadiri pesta, ya. Iya. Baju-baju warna terbaik. Terbaik. Iya. Nggak ada lagi wajah yang lain. Lagi menghadiri pesta. Iya. Waktu sholat tiba. Iya. Waktu sholat tiba. Nah, kita katakan Pak, hukum sholatnya sah. Iya. Kalau ternyata dari sisi dianya ini tidak mengurangi kesukaan sholatnya, nggak ada masalah. Bagi dia nih, bagi dia melaksanakan sholat, ya, sehingga dia tidak terbayang motifnya, warnanya, ya kan seperti itu. Dia nggak mempengaruhi, tidak mempengaruhi dirinya, maka ini untuk dirinya nggak ada masalah, Pak. Ya, untuk dirinya tidak ada masalah. Nah, artinya, ya, kalaulah ini tidak menjadi masalah bagi diri kita dan orang lain, ya, dan bagi orang lain, maka silahkan dia gunakan. Hanya saja kalau ternyata ada orang yang mempermasalahkan, misalnya dia lihat ini Masya Allah di depannya pakai pakaian batik dan dia akan sholat, dan ini mempermasalahkan dirinya, tinggal dia memposisikan tempat yang lain. Supaya apa? Supaya dia tetap khusyuk di dalam sholat. Karena nggak mungkin kita paksakan orang itu keluar. Pak, keluarlah dulu Pak, nggak khusyuk saya, kan seperti itu. Ya, mau berantem nantinya kan gitu. Nah, jadi solusinya gimana? Dialah yang memposisikan dirinya, cari tempat yang memang layak baginya sholat dan khusyuk. Kan seperti itu. Kenapa? Karena orang yang menggunakan pakaian itu dianggap itu pakaian terbaik dia. Ya, pakaian terbaik dia, ya, dikeluarkan cuma sebulan sekali, ya, bahkan 2 bulan sekali, karena undangan. Ya, undangannya sebulan sekali, 2 bulan sekali, kan seperti itu. Jadi itulah pakaian terbaiknya. Kalau dia merasa, Pak, karena Nabi merasa Nabi nggak khusyuk, supaya diganti dengan baju yang lain. Kalau kita merasa aman saja, ini Masya Allah, Pak. Ya, kita merasa aman, kita merasa khusyuk, ya, kemudian tidak mengganggu orang lain, jalan, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang dilarang itu apa? Yang dilarang itu adalah gambar makhluk bernyawa. Ya, gambar makhluk bernyawa. Walaupun dia khusyuk, itu nggak boleh. Kenapa demikian? Karena gambarnya gambar makhluk yang bernyawa. Ini dilarang. Yang seperti ini dilarang. Kenapa? Di antaranya malaikat nggak akan masuk. Ya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk yang bernyawa. Nah, seperti itu, Pak. Jadi jangan sampai nanti batiknya ada gambar burungnya, Pak. Ya, gambar burung, karena gambar burung ini makhluk bernyawa. Kupu-kupu. Ya, seperti itu dia. Jadi hindari batik-batik yang seperti itu. Ya, batik-batik yang mungkin garis-garis, kotak-kotak, ya, atau apa namanya yang lainnya. Jangan gambar makhluk yang bernyawa. Nah, demikian. Allah a'lam. Ya, silakan. Bolehkah? Foto. Bolehkah memajang foto di dalam rumah? Saya tanya, tujuan memajang foto untuk apa? Untuk apa kira-kira? Memajang foto itu untuk apa kira-kira? Tengok-tengok. Iya. Yang ditengok itu yang masih hidup, Pak. Yang ada di rumah kan ada kan? Ya cukup yang ada di rumah, kan masih ada orangnya. Ya, yang ada di rumah. Demikian jamaah ini mulaikan. Intinya jamaah, ini dilarang. Yang seperti ini dilarang. Kalau kita pengen rumah kita aman, gak dimasuki oleh jin, gak dimasuki oleh setan, dan didatangi oleh malaikat, jangan ada pajang-pajang. Jangan ada pajang-pajang gambar makhluk yang bernyawa. Di antaranya foto. Ya, di antaranya foto. Hah? Iya, kalau kalendernya gambarnya foto, Pak. Ya, Bapak butuh fotonya atau butuh angka-angkanya? Mana yang butuh sekarang nih? Gambarnya atau tanggalnya, Pak? Kira-kira kalender nih yang butuh mananya sekarang? Ya, butuh tanggalnya atau gambarnya? Kita butuh tanggalnya, gambarnya coret. Ya, yang dicoret apa? Yang dicoret wajahnya. Kalau wajahnya sudah dicoret, aman lah itu. Jadi kalau Bapak pengen memajang foto keluarga, Pak, bisa, boleh. Tapi dengan syarat orang yang ngambil fotonya itu dari belakang. Ya, jadi fotonya itu apa? Ngadep tembok. Nah, kan nggak nampak wajahnya.
intinya wajah. Ya, inti wajah. Ya, as-suratu ra's. Jadi gambar itu adalah kepala. Kepala itu ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut. Nah, sekarang kan ada model. Bapak-bapak mungkin tahu ya, kalau di kaca belakang mobil, ya kan, ada ayah, ada ibu, ada anak. Wajahnya kan nggak ada. Ya, wajahnya tidak ada. Selagi wajahnya nggak ada, nggak kelihatan, itu tidak ada masalah. Ya, itu tidak ada, jadi tidak ada masalah. Jadi foto keluarga tanpa wajah ini, masya Allah ini Pak, belum pernah ada foto keluarga tanpa wajah. Nah, demikian. Jadi pernah pengalaman saya, ini pengalaman pribadi. Saya pernah membantu seseorang untuk diruqyah karena ada dia kecelakaan, kemudian dibawa ke salah satu pengobatan alternatif dukun patah, tapi dimasukkan jin, sehingga dia pun sering kemasukan. Saya diminta untuk meruqyah. Ya, nah selesai saya ruqyah, kemudian dia tersadar dan memang masih ada, belum hilang sepenuhnya. Saya tanya, udah keluar nggak semuanya? Ya, masih ada Ustaz. Ya, di mana? Di foto-foto kan? Iya, di foto-foto. Jadi nempelnya itu keluar dari jasadnya, keluar dari badannya, tapi nempel di foto-foto. Nanti kita pulang balik lagi dia. Ya, maka capek pun kita meruqyah, kalau foto-fotonya nggak dituruni, ya dia keluar dari badannya. Dia nempelnya kemana? Nempelnya ke foto-foto. Nanti ketika kita pulang masuk lagi dia. Ya, yang seperti itu nggak selesai-selesai pada akhirnya. Ya, tidak selesai-selesai pada akhirnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, malaikat nggak akan masuk. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada foto makhluk yang bernyawa atau patung. Ya, atau patung-patung makhluk yang bernyawa. Kalau sudah ada patung-patung makhluk yang bernyawa, tinggal kepalanya diputus. Kepalanya saja diputus. Kalau sayang misalnya kan, sayanglah ini dipajang, kepalanya diputus, sudah selesai. Seperti gambar tadi, ya kepalanya dicoret. Nah, demikian. Nah, silahkan kita pajang yang lain Pak, seperti apa? Seperti lukisan, pemandangan, ya, atau gambar-gambar karikatur abstrak, warna-warna dan seterusnya, tanpa harus kita pajang foto. Kalaupun tujuannya Ustaz supaya bisa kenang-kenangan, sekarang kan sudah ada HP, simpan saja di file kita. Ya, atau minimal atau minimal kita butuh sekali, ya sudah dialbumkan tanpa dipajang. Tanpa dipajang. Seperti itu dia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang kan sudah canggih medianya. Sudah ada di genggaman kita. Kalau kita pengen ingat, lihat lagi fotonya, ada di media kita, ada di HP kita, tanpa harus dipajang-pajang. Karena kita khawatir Pak, mungkin selama ini rumah kita ya cekcok saja dengan pasangan, anak-anak, boleh jadi karena apa? Banyak setannya. Ya, banyak setannya. Di mana setannya? Setannya tinggal di foto-foto. Ya, setannya tinggal di foto-foto. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Ada lagi? Ya. Kalau kita pakai celana panjang untuk mata kaki kita, sebaiknya bagaimana? Dilipat atau dilihat ya? Iya, sebaiknya Pak, ya, yang terbaik itu Bapak datang ke tukang jahit. Iya, sebaiknya datang ke tukang jahit, dipotong. Itu yang terbaik. Kalau kita kerja, iya, pakai celana iya, panjang tutup. iya, Zuhur waktu sholat, iya, kan memang nutup begini. nutup mata kaki. Iya. Iya, taib. Karena memang perintahnya adalah dipotong. Iya, perintahnya adalah dipotong. Bahkan sampai Umar bin Khattab, ini Umar Pak, Umar bin Khattab, pada saat beliau didatangi oleh salah seorang pemuda yang pakainya menjulur ke bawah tanah, ya, melewati mata kakinya. Ini Umar dalam kondisi beliau pingsan kemudian siuman sebelum beliau meninggal dunia. Ada orang yang menjenguknya dari kalangan anak muda. Lalu ketika beliau melewati Umar, selesai dari kunjungan dengan Umar, Umar lihat sampai beliau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apa kata Umar bin Khattab? Naikkan pakaianmu. Naikkan pakaian.
Jadi Umar tidak membiarkan ada kemungkaran di hadapan, naikkan pakaian. Seperti itu dia. Jadi yang tepat adalah kita potong, bukan dilipat. Karena kalau dilipat capek Pak, bolak-balik nanti. Ya, kalau masalah kerja, sekarang kan kerja itu kan bisa menggunakan kaos kaki. Ya, apakah kaos kaki masuk ke dalam isbal? Enggak, karena kaos kaki memang menutup kaki. Ya, menutup mata kaki. Iya. Tapi dari sisi celana kita cukup di batasan mata kaki saja. Ya, kalau kita nggak bisa sampai setengah betis misalnya, karena ini batasan paling tinggi. Ya, mungkin kita terlalu canggung misalnya kan, paling tidak di atas mata kaki saja. Ya, di atas mata kaki saja seperti itu. Supaya apa? Supaya kita nggak bolak-balik lipat-lipat. Dan yakin Pak, itu lebih bersih. Karena apa? Karena pakaian yang berada di bawah mata kaki yang seling rusaknya itu Pak. Apalagi model-model dulu kan, model gombor, kemudian suka itu dipijak-pijak. Yang paling kesel siapa? Istri. Ya, nyucinya payah sekali. Apalagi celananya celana jeans. Ya, yang paling rusak itu, yang paling kotor itu. Kesel dia lihat bapaknya apa? Seperti itu pakaiannya. Nah, ini kan lebih baik lagi. Nah, kita mengarahkan kepada sesuatu yang lebih baik. Ala kulli hal, bertakwa sesuai dengan kemampuan. Ya, bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Nah, demikian, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin awalnya canggung, Pak, tapi lama-kelamaan sudah biasa. Bahkan terkadang ada orang yang melakukan itu bukan karena mengikuti sunnah, tapi mengikuti fashion. Fashionnya seperti itu sekarang. Nah, jadi kalau dia menggunakan itu Pak karena fashion, bukan karena mengikuti syariat, dia nggak dapat pahala. Tapi kalau niatan kita mengikuti syariat, kita dapat pahala. Bedanya apa? Bedanya niat saja. Bedanya niat saja. Sama seperti sebagian wanita ini. Sebagian wanita sunnahnya dia menggunakan cadar. Tapi karena fashionnya seperti itu, pada akhirnya digunakan cadar. Dia gunakan cadar bukan ingin menjalankan syariat, bukan ingin menjalankan sunnah, tapi karena fashionnya hari itu seperti ini, maka ini kembali kepada niatnya. Kalau niatnya untuk gaya-gayaan, dia nggak akan dapat. Sama seperti tadi. Nah, demikian. Allahu a'lam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di bab yang kedua. Kita akan mulai kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang berkaitan tentang tempat sholat. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari diri saya atas keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.